Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, selamat datang di program Ngobrol Bareng. Tentunya hari ini bersama saya, Muhammad Andriansa, dan tentunya akan menemani pemirsa di rumah. Dan kita tentunya akan berdiskusi, ngobrol-ngobrol asik hari ini tentunya bersama BPJS Kesehatan Cabang Cikarang. Dan tentunya hari ini juga saya tidak sendiri pemirsa. Tentunya akan ditemani 3 narasumber yang hadir pada kesempatan hari ini. Selamat datang Mas, Dok, dan Kakak hari ini. Ya, Kabar sehat semua hari ini ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Hari ini juga ada dari perwakilan BPJS Kesehatan Cabang Cikarang. Betul. Terus juga hari ini juga ada dari Rumah Sakit DKH Cikarang Barat. Pak, hari ini kita bakal ngobrol banyak tentunya ya. Siap. Kita enjoy, asik, sambil tentunya memberikan informasi kepada pemirsa di rumah tentunya yang menyaksikan hari ini. Nah, tentunya akan bahas tentang ya terutama BPJS Kesehatan tentunya ya. Betul. Nah, mungkin saya akan pertama ya, sebelum kita ngobrol jauh nih, pemirsa juga akan kenalan dulu. Mungkin bisa kenalan terlebih dahulu dari sisi sebelah kanan saya. Hari ini bersama siapa? Baik, selamat pagi. Perkenalkan, saya dengan Ade Rida Ridwan, Koordinator Edukasi Penanganan Pengaduan Peserta di Rumah Sakit, Kantor Cabang Cikarang. Seperti Sebelahnya itu. boleh Kak, dari Kak siapa? Ya, perkenalan, saya Aisyah Nurlaini dari PIPP Rumah Sakit DKH Cikarang Barat. Sebelahnya Dokter. Oke, baik, perkenalkan, nama saya Dr. Hari Yuda, selaku Kepala Bagian Pelayanan dan Penunjang Medik Rumah Sakit DKH Cikarang Barat. Sebelumnya sebenarnya saya udah kenal ya dari tadi sebelum kita mulai taping. Udah ngomong juga ya. Tapi biar pemirsanya tahu semua nama lengkapnya dan juga jabatannya. Nah, mungkin saya akan ke Mas Ade yang pertama. Mas Ade mungkin bisa dijelaskan nggak sih Mas, apa sih perbedaan antara JKN, Betul. KIS dan juga BPJS Kesehatan itu seperti apa? Baik, di dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 Sistem Jaminan Sosial Nasional, bahwasanya memang program JKN itu program pemerintah yang bertujuan untuk memberikan pelindungan kesehatan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Jadi memang JKN itu dibentuk dalam rangka memberikan perlindungan kesehatan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Sementara Kartu Indonesia Sehat ialah sebagai kartu identitas peserta JKN KIS, dan BPJS Kesehatan ialah salah satu badan hukum publik di mana diberikan mandat ataupun kepercayaan untuk mengelola program jaminan kesehatan nasional itu sendiri. Oke, itu salah satu penjelasannya. Mungkin bisa dijelaskan juga nih siapa saja yang wajib terdaftar sebagai peserta program JKN ini. Baik, untuk peserta program JKN sendiri ialah seluruh masyarakat, seluruh warga negara Indonesia wajib berhak ataupun wajib mengikuti ataupun menjadi peserta JKN, termasuk warga negara asing paling kurang 6 bulan, minimal 6 bulan sudah berada di Indonesia, serta didaftarkan dan membayarkan iurannya sudah berhak menjadi peserta JKN. Saya menarik, warga asing juga harus ada ya, harus. Betul, dia kurang dari selama tematnya ataupun kurang dari 6 bulan tinggal di Indonesia, paling kurang 6 bulan ya di Indonesia, itu sudah bisa mendaftarkan sebagai peserta JKN KIS dan didaftarkan sampai dia membayarkan iurannya. Betul. Kalau untuk persyaratan sendiri itu maksudnya dengan warga negara Indonesia yang asli gitu dengan Betul. asing itu persyaratannya jauh beda apa nggak sih? Persyaratannya hampir sama, cuman memang kalau untuk warga negara asing itu sendiri memang persyaratannya dia yaitu paling lambat menetap sekurang-kurangnya 6 bulan di Indonesia. Betul, seperti itu, dan dia menunjukkan kartu identitas KITAS. Betul, seperti itu sih. Nah, karena kita hari ini ada di Cikarang, Betul, Bekasi, siap. ya. Kenapa penduduk atau warga terutama yang tinggal di Kabupaten Bekasi ini harus terlindungi program JKN? Betul. Apa Mas Ade? Untuk masyarakat Kabupaten Bekasi sendiri memang perlindungan kesehatan itu wajib dan memang perlu diketahui ataupun oleh seluruh masyarakat Kabupaten Bekasi bahwasanya perlindungan kesehatan itu prioritas nomor pertama.
untuk meningkatkan derajat hidup masyarakat Kabupaten Bekasi, karena perlindungan kesehatan itu sendiri mengandung asas persamaan, mempunyai aksesibilitas pelayanan di kabupaten sendiri, pelayanan kesehatannya, serta warga Kabupaten Bekasi sendiri menjadi salah satu kantong badan usaha terbesar di Indonesia, sehingga paling banyak sektor segmen peserta JKN ialah pekerja penerima upah. Di dalam proses penjaminan ataupun pengkaperan pekerja penerima upah, sehingga proses tingkat produktivitasnya akan jauh lebih meningkat dengan adanya perlindungan kesehatan dari JKNKes itu sendiri. Seperti itu. Menarik. Nah, ini ada berapa banyak atau jumlah FKTP dan FKRTL di Kabupaten Bekasi yang bekerja sama tentunya dengan BPJS cabang Cikarang? Sampai dengan bulan Juni ini untuk FKTP ataupun fasilitas kesehatan tingkat pertama, baik klinik, dokter keluarga ataupun puskesmas yang sudah bekerja sama dengan kami, sampai dengan Juni 2025 sebanyak 201 FKTP. Sementara untuk fasilitas kesehatan tingkat lanjut ataupun rumah sakit itu ada 46 rumah sakit yang sudah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan cabang Cikarang. Oke, banyak juga ya. Masa Perlindungan secara menyeluruh. perlindungan Terhadap- secara betul. menyeluruh. Nah, tentunya selain itu juga dalam mengakses pelayanan nih, Mas Ade. Jika misalkan terjadi ada kendala dari peserta, nah kendalanya itu apa yang dapat dilakukan tentunya? Baik, mungkin untuk peserta-peserta JKN yang sedang mengakses layanan khususnya di FKTP ataupun di rumah sakit, mungkin Bapak Ibu seluruh peserta bisa menghubungi petugas PIPPRS. PIPPRS itu petugas memberi informasi penanganan pengaduan di rumah sakit, di mana memang itu ditunjuk oleh rumah sakit berdasarkan SK Direktur untuk memberikan seluruh informasi ataupun dapat memberikan mengaspirasi, menyampaikan seluruh aspirasi, masukan ataupun pengaduan dari peserta yang sedang mengakses layanan di rumah sakit. Jadi Bapak Ibu yang sedang mengakses layanan di rumah sakit tidak usah sungkan untuk dapat mengunjungi pelayanan informasi BPJS Kesehatan yang sudah tersedia di seluruh rumah sakit yang sudah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Ketika ada kendala di pelayanan di rumah sakit, nanti PIPPRS akan melakukan koordinasi dengan petugas EP3RS ataupun edukasi peran pengaduan peserta dari sisi petugas duta BPJS Kesehatan sendiri. Jadi memang ada kolaborasi antara petugas PIPPRS yang di rumah sakit dengan petugas BPJS Kesehatan yang memang dia bertanggung jawab terhadap istilahnya edukasi dan pengaduan yang ada di fasilitas kesehatan tingkat lanjut atau rumah sakit. Menarik juga EP3RS ya Mas ya. Betul, Nah, betul. mungkin bisa dijelaskan juga nih kepada pemirsa Ya. BRTV di rumah tentunya mengenai apa sih itu edukasi penanganan pengaduan peserta rumah sakit atau bisa disingkat dengan EP3 ya atau EP3RS. Baik. Ya, EP3RS dan apa saja sih kegiatan serta fungsinya itu? Baik. Mas Ade? Menarik sekali. Mungkin perlu saya sampaikan juga untuk seluruh peserta JKNKes bahwasanya memang BPJS Kesehatan menunjuk duta BPJS Kesehatan, salah satunya memang istilahnya tugas utamanya ialah memberikan edukasi penanganan pengaduan peserta di rumah sakit atau brandnya sekarang itu BPJS 1 yang lebih mudah diingat oleh peserta. BPJS 1 itu BPJS siap membantu, di mana memang salah satu yang paling bisa kelihatan secara kasat mata dia menggunakan rompi BPJS 1 dengan berwarna hijau toska, hijau saga seperti itu. Fungsinya apa aja sih untuk petugas EP3RS itu sendiri atau petugas BPJS 1 yang ada di rumah sakit? Yang pertama melakukan koordinasi dengan petugas PIPPRS, memberikan informasi, menyampaikan informasi kepada peserta yang ada di rumah sakit. Yang kedua, melakukan customer visit terhadap pasien-pasien yang sedang mengakses layanan di rumah sakit atau perawatan di rumah sakit. Yang ketiga, selain melakukan customer visit, memastikan ketersediaan jumlah tempat tidur. Selanjutnya ialah melakukan proses koordinasi dengan rumah sakit dalam hal penanganan pengaduan di rumah sakit. Itu beberapa tugas dan fungsi dari petugas EP3RS di rumah sakit. Seperti itu, Mas. Tadi sempat disinggung yang pertama adalah mengenai
BPJS 1 ya? Betul. Apa tadi ada kepanjangannya juga ya? Ada. BPJS 1 itu salah satu brand dari BPJS Kesehatan. BPJS siap membantu. Siap membantu. BPJS 1 atau BPJS siap membantu sama halnya yang tadinya petugas EP3RS. Tapi brand kami ialah menjadi BPJS 1 yang biar lebih mudah dikenal oleh peserta JKNS. Ini apa sih Mas Ade, bentuknya ini apakah orang personal yang hadir diterjunkan di Betul. lokasi atau apa aplikasi atau seperti apa? Oh, bukan. BPJS 1 itu duta BPJS Kesehatan oke. yang tadi sama halnya kalau tadi saya sampaikan petugas EP3RS sekarang di brand menjadi BPJS 1. Itu nanti petugasnya dia menggunakan rompi BPJS 1 di belakangnya ada siap membantu. Nah itu nanti Bapak Ibu bila mana ada kendala pelayanan di rumah sakit, Bapak Ibu bisa mengunjungi pelayanan informasi BPJS atau BPJS 1. Memang BPJS 1 itu sendiri ada yang mobile, ada yang memang onsite di rumah sakit itu sendiri. Yang onsite biasanya petugas BPJS 1 untuk rumah sakit tipe B ataupun rumah sakit yang memang dari sisi kasus itu di atas 20.000. Tapi kalau untuk rumah sakit kecil yang tersebar biasanya petugas BPJS 1-nya itu mobile dia, karena bisa jadi bisa ke rumah sakit A, B, C seperti itu. Oke. Kalau jadi petugas BPJS 1 itu ditunjuk atau emang ada seleksinya, Mas? Oh, enggak. Jadi kalau BPJS 1 memang itu salah satu sub di bagian layanan fasilitas kesehatan di kantor cabang, dan itu memang sudah dapat SK-nya. Ada SK-nya. Sudah dapat SK-nya, ditunjuk sebagai duta BPJS Kesehatan yang memang diplot untuk memberikan pelayanan dalam rangka peningkatan mutu layanan di fasilitas kesehatan, khususnya bisa di tingkat pertama ataupun di rumah sakit. Tapi hampir semuanya BPJS 1 itu memang areanya di fasilitas kesehatan tingkat lanjut atau rumah sakit seperti itu. Oke, jadi ada SK yang diterbitkan ya buat Betul. petugasnya tuh udah jelas biasanya yang pakai Betul. rompi Petugasnya memakai warna hijau tosket warna gitu. hijau saga. Oh, saga. Adanya BPJS 1 besar di belakang. Oke, jadi misalkan masyarakat yang ingin mengetahui seputar itu bisa langsung ditanyakan Bisa langsung kepadanya. ditanyakan ke petugas BPJS 1 yang ada di rumah sakit, ataupun di rumah sakit ada loket pelayanan informasi BPJS Kesehatan. Itu pelayanan informasi itu isinya bisa dari teman-teman petugas PPPRS yang memang sudah di-SK-kan oleh direktur rumah sakit. Nah, jadi masyarakat juga tentunya dimudahkan ya Betul. terkait betul. dengan Aksesibilitas informasi. masyarakat Betul. juga ingin tahu Betul. tentang terkait hal BPJS, nanti bisa ditanyakan langsung ya. Dan itu ada di setiap rumah sakit. Hampir ada di setiap rumah sakit, tapi yang onset biasanya rumah sakit besar tipe B ataupun tipe A. Tapi rumah sakit kecil biasanya dia mobile. Tapi posternya, nah ini ada yang lebih tambahan lagi, lebih menarik. BPJS itu juga ada poster PPRS dan EP3RS. Jadi disandingkan antara petugas pemberi informasi dan EP3RS. Itu posternya di hampir semua rumah sakit, di seluruh rumah sakit yang sudah bekerja sama itu ada poster petugas PPRS dan EP3RS, ada di 5 titik area layanan, baik di pendaftaran, rawat jalan, rawat inap, terus di penunjang medis, itu semuanya sudah terpasang 5 poster. Jadi peserta akan jauh lebih mudah untuk memberikan, nih saya harus menyampaikan pengaduan, meminta informasi harus kemana, itu sudah terbuka untuk informasi seperti itu. Sudah menyediakan. Luar biasa. Jadi masyarakat juga dimudahkan ya tentunya dengan inovasi-inovasi yang sudah terbaru hari ini dari BPJS juga tentunya jangan bingung lagi, jangan risau lagi. Pokoknya kalau mau nanya mah nggak bakal nyesat di jalan ya. Apalagi sudah disediakan dengan yang mudah-mudah sekarang. Pokoknya pengen tahu informasinya tinggal langsung tanyakan saja. Nah tentunya kita akan lanjutkan kembali obrolan kita pada hari ini. Tadi jika sudah berbicara banyak, ngobrol bareng sama Mas Ade, di perwakilan dari BPJS Kesehatan Cabang Cikarang. Nah, tak lengkap juga hari ini ada di sebelah kita, ada Kaisha dan juga Dr. Harida. Nah, kita bakal tanya-tanya juga nih sama seputar tentunya EP3RS tadi juga. Nah, ini dari perwakilan Rumah Sakit DKH Cikarang Barat. Nah, sepertinya sejauh ini seperti apa sih penerapan untuk program BPJS Kesehatan khususnya EP3RS ini di Rumah Sakit DKH Cikarang Barat ini seperti apa? Mungkin boleh dari Aisyah atau juga Dr. Gimana ya Dr. Rida? Oke, kalau untuk penerapan sampai saat ini kami peserta BPJS itu kurang
lebih 90%. Gitu, 90% baik itu di poliklinik, itu di rawat inap, itu di IGD, itu 90% pasiennya itu adalah pasien BPJS. Gitu. Jadi yang tadi sudah disampaikan Pak Ade itu sudah kami terapkan semua karena memang kepesertaan kami mayoritasnya itu ya peserta BPJS gitu. Jadi terkait penerapan edukasinya, pencegahan buat terjadinya atau penyampaian komplain juga sudah kami sampaikan hingga saat ini. Oke. Kalau untuk dari segi fasilitas, bagaimana gambaran umum ketersediaan fasilitas dalam melayani pasien BPJS ini sendiri, dok, khususnya di Rumah Sakit DKI Cikarang Barat? Oke, baik. Kalau di Rumah Sakit DKI Cikarang Barat sendiri, kami Rumah Sakit tipe C. Saat ini kami jumlah bednya itu ada 104 bed, di mana kami memiliki komitmen yang tinggi untuk bisa memenuhi persyaratan dan juga ketentuan dari BPJS. Salah satunya saat ini adalah lagi digaungkannya KRIS, gitu, kelas rawat inap standar. Gitu. Nanti ujung-ujungnya adalah hal yang akan diterima oleh pasien. Nah, KRIS itu sebagai gambarannya, kalau dulu itu banyak yang suka membeda-bedakan. Oh ya, saya BPJS, saya bayar pribadi, saya asuransi, merasa didiskriminasi gitu. Hingga saat ini program KRIS ya Pak Ade itu memang sudah digaungkan dan kami saat ini juga sedang proses untuk pemenuhan semuanya karena ada 12 kriteria KRIS gitu. Salah satunya adalah terkait dengan kenyamanan pasien itu sendiri. Contohnya itu jarak antar bed. Sekarang tuh sudah diatur, ada ketentuannya. Kalau dulu kan mungkin dalam satu bangsal kelas 3 itu bisa 6 bed, 8 bed karena tidak ada ketentuannya. Dan itu kenyamanannya juga jadi nggak nyaman banget ke pasien. Gitu, ujung-ujungnya nanti komplain lagi, pengaduan lagi. Kalau sekarang tuh udah lebih enak gitu ya, karena ada KRIS tadi. Itu tadi cuma salah satu. Atau mau lebih spesifik gitu, terkait dengan handrail di kamar mandi atau di toilet. Mungkin ada yang berpikir, nggak semuanya tuh perlu gitu ya. Tapi kenyataannya banyak kejadian-kejadian pasien terjatuh atau pengunjung pasien terjatuh di dalam kamar mandi karena fasilitasnya tidak lengkap. Nah, itu salah satu fasilitas yang memang diwajibkan ada dari komponen KRIS atau kelas rawat inap standar, dan DKI Cikarang Barat saat ini sedang pemenuhan untuk hal tersebut untuk bisa lagi-lagi menunjang dan memberikan layanan yang terbaik kepada peserta BPJS Kesehatan. Tentunya layanan terbaik untuk masyarakat. Betul. Ya. Nah, ini bagaimana secara umum tanggapannya sendiri dari masyarakat dan masukan dari pasien dan ya maksudnya pasien luas gitu perihal program BPJS sebagai jaminan kesehatan masyarakat ini seperti apa? Oke, ini menarik sekali Pak Andri. Jadi kalau untuk sekarang BPJS itu sudah dilihat sebagai salah satu pilihan masyarakat gitu. Kenapa? Karena kalau kita ngelihat banyak masyarakat yang mungkin kurang mampu gitu ya, mau berobat dia bingung gitu. Dengan adanya BPJS itu sangat terbantu banget, sehingga saat ini masyarakat udah nggak usah mikirin lagi kalau mau berobat gitu. Berobat nggak punya uang atau dalam kondisi kepepet, udah tinggal datang aja ke rumah sakit karena pasti akan dilayani, pasti akan terlayani gitu, kondisi apapun. Nantinya kami di rumah sakit pun akan memberikan edukasinya gitu, edukasi ini nanti harus dilakukan pemeriksaan A, B, C, D, atau tidak bisa di rumah sakit kami, harus ke rumah sakit yang lebih lanjut karena fasilitasnya terbatas di rumah sakit kami. Harapannya kalau secara medis itu bisa meningkatkan angka penanganan yang lebih cepat gitu, karena di medis sendiri waktu itu penting banget gitu. Waktu penting banget untuk bisa kita menegakkan diagnosa dan memberikan tata laksana yang tepat dan sesuai. Dan tentunya adalah yang adil dan juga merata ya, gitu. Wah, luar biasa sekali ya tentunya yang disampaikan Dr. Haryuda pada kesempatan hari ini. Nah, mungkin apa saja sih ada kendala kah yang muncul dari pasien di Rumah Sakit DKI Cikarang Barat terkait penggunaan aplikasi MJKN ini? Mungkin ke Kaisha kali ya. Boleh Kaisha. Ya, untuk kendala yang di Rumah Sakit DKI Cikarang Barat itu terhadap pasien paling di kendala di nomor telepon. Kebanyakan peserta sudah pernah membuat akun, tapi mereka lupa kata sandi dan nomor telepon yang digunakan itu berbeda. Itu kendalanya. Selain itu apa? Selain itu kendalanya tuh dia lupa
nik kartu yang didaftarkan itu lupa. Nik yang dipakai yang pada saat pendaftaran akun itu lupa. Jika terjadi hal-hal seperti itu Kak, jadi yang nanti yang harus dilakukan oleh masyarakat atau pasien sendiri, caranya itu apakah melapor ke Aisyah atau bisa langsung ke BPJS-nya? Maksudnya sinkronisasinya untuk misalkan dia lupa nih nicknya, apa yang harus dilakukan sama si pasien itu? Kalau untuk dilakukan pasien paling melapor ke Pandawa ya Pak Ade ya. Betul. Bisa melalui Pandawa, chat ke Pandawa itu melakukan perubahan data peserta. Nanti itu prosesnya 3 kali 24 jam ya Pak Ade. Betul. 3 kali 24 jam. 1 kali Satu 24 kali jam. 24 Ya. jam. Iya langsung. Jadi responnya langsung set Ya. gitu ya, cepat ya, Langsung. nggak nunggu-nunggu lagi Nggak. gitu ya. Pokoknya misalkan ada problem nih ketika mau pendaftaran, misalkan Iya. aduh saya lupa nicknya, misalkan saya gitu, gimana ya, nanti ada tim yang mengarahkan juga untuk tahu tata cara proses perubahannya itu seperti apa. Iya, nanti diarahkan dari petugas PIPP-nya juga, terutama untuk mengarahkan chat melalui Pandawa perubahan datanya. Nah Kak, kalau misalkan sejauh ini Kak, maksudnya ada nggak sih masukan-masukan dari pasien sendiri di RSDK Cikarang Barat ini perihal MJKN, dan biasanya apa sih biasanya masukan? Kalau untuk masukan dari pasiennya sendiri, terutama untuk MJKN sih, pada saat pendaftaran akun, untuk nomor teleponnya kan digunakan berbeda ya Pak Ade ya? Betul. Ya, nah ini untuk dari pasiennya sendiri, masukannya itu bisa nggak dari satu akun itu bisa menggunakan nomor telepon itu aja gitu sih. Oke. Nah, bagaimana terkait dengan produktivitas tugas PIP di RSDK Cikarang Barat? Dokter Ida? Dokter Ardina juga boleh? Nanti akan kolaborasi. Iya, Kolaborasi kolaboratif. Kalau di layanan rumah sakit itu meskipun Mbak Aisyah sebagai petugas PIPP-nya, tapi nanti pasti akan beririsan dengan layanan yang ada di rumah sakit, jadi pasti akan ke saya. Nah, salah satunya terkait dengan produktivitas yang tadi Pak Andri tanyakan, di Rumah Sakit DKH Cikarang Barat kami jemput bola malah gitu. Dalam arti kami nggak mau ada komplain, gimana caranya nih biar nggak komplain gitu ya. Jadi salah satunya kami ada program namanya Morning High. Ini program rumah sakit kami sendiri. Morning High seperti namanya, kami menyapa di pagi hari. Menyapa untuk pasien yang memang baru masuk, kami akan menyapa pasien-pasien tersebut gitu, melihat kondisinya bagaimana diterima di sini pada saat masuk ke DKH Cikarang Barat, petugas pendaftarannya bagaimana, perawatnya gimana, dokternya gimana, ramah enggak. Jadi harapannya dari awal kami sudah bisa memitigasi hal-hal yang nantinya bisa memicu terjadinya komplain gitu. Nah, itu pendekatan kami untuk bisa ya lebih dekat ke pasien juga, dan luar biasanya responnya juga luar biasa loh Pak Ede gitu. Nah, jadi kenapa? Karena dari situ pasien merasa, oh iya ya, di DKH kami ditanyain, diperhatikan. Nah, itu membuat kami juga jadi semangat nih tiap hari ke pasien, karena mereka memang segitunya pengen, oh iya ini enak ya diperhatikan gitu. Itu salah satu program kami, dan program keduanya adalah terkait dengan edukasi ya Mbak Aisyah. Ya, Kita sekarang lagi menggaungkan banget edukasi Pak Ede gitu, karena punten pada saat memberikan layanan atau asuhan, dokter atau perawat, para medis itu mungkin fokus ke layanannya. Kadang yang disampaikannya itu memang sudah sesuai kontekstual dan substansi, tapi kurang senyum gitu kan. Nah, kadang perkara itu aja tuh jadi membekas di si pasien. Akhirnya kita coba pendekatan dari pelayanan dan juga dari PIPP. Oke, semua petugasnya kita harus nyampein dengan senyum apapun kondisinya gitu. Sampai kita juga awalnya turun sendiri ya Mbak Aisyah untuk ngasih edukasi terkait dengan penggunaan MJKN atau program-program BPJS yang lainnya. Dan ya itu tadi, luar biasanya masyarakat juga responnya bagus banget Pak Ade gitu. Tinggal dari kami membiasakan semuanya, bukan cuma PIPP, dan nggak bisa cuma kita doang, harus semua di rumah sakit juga bisa ngasih edukasi yang baik gitu sih. Menarik sih Dok, ya memang cenderung ya masyarakat di kita ini, apalagi tadi dengan program jemput bolanya, salah satunya adalah Morning High. Morning High. Nah,
kadang memang masyarakat kita sendiri merasa canggung biasanya ya. Kalau misalkan, aduh, saya nanti ditolak nggak ya begini ya prosesnya. Tapi memang harus ada program-program seperti itu yang diberikan kepada masyarakat. Salah satunya tadi Morning High itu, jadi masyarakat merasa dekat nantinya ya sama petugas-petugas dari rumah sakit ataupun dari petugas BPJS. Jadi masyarakat yang datang pun nanti nggak canggung. Tapi ini keren sih, luar biasa. Nah, selain Morning High sendiri, Dok, maksudnya ada nggak sih selain itu program lain? Tadi kan mungkin edukasinya adalah mendatangi ya setiap pasien yang hadir di rumah sakit itu untuk menjelaskan perihal-perihal terkait, salah satunya adalah BPJS gitu ya. Nah, selain itu juga ada nggak sih program-program yang lain? Oke, kalau program secara khusus mungkin spesifiknya di yang tadi gitu, tapi turunan-turunannya kalau di Rumah Sakit DKI Cikarang Barat sendiri kami menerapkan excellent service kepada semua pasien dan tidak membedakan gitu. Maksud membedakan di sini BPJS mau kelas berapapun gitu, mau itu non BPJS, mau itu pembayaran apapun, kita nggak membedakan karena masih dulu gitu ya, dulu tuh masih kelihatan banget respon masyarakat itu merasa dibedakan, padahal enggak gitu, padahal enggak kenyataannya. Dan kami di sini ingin menekankan ke semuanya tidak ada pembedaan hal tersebut gitu. Makanya kalau di contoh implementasinya adalah di ruangan kita nggak ada tuh penulisan oh ya ini ruangan BPJS kelas 1, kelas 2, kelas 3, nggak ada gitu. Jadi ya udah nama ruangannya gitu, dan itu nanti kami dari petugas kami yang akan menempatkan sesuai hak kelasnya. Tapi tidak kami sampaikan ke pasien atau di publik, ini Bapak ini kelas 3, Bapak ini kelas 1, sehingga dapat perlakuan yang berbeda. Nggak ada. Jadi semuanya kami terapkan pelayanan yang adil dan merata tadi. Seperti itu. Begitu juga dengan BPJS Kesehatan Cikarang ya Mas Ade. Betul. Artinya Morning High sebenarnya bukan hanya dari Rumah Sakit DKH Cikarang Barat aja ya Mas Ade, tapi juga setiap rumah sakit khususnya di Indonesia dan wilayah Kabupaten Bekasi juga sebenarnya harus melakukan suatu hal yang sama seperti itu. Betul. Karena tadi kembali ke poin 1 adalah masyarakat cenderungnya canggung ya kalau di Indonesia. Betul. Jadi petugasnya aja deh yang jemput bola langsung, salah satunya menerapkan metode tadi senyum, mungkin sapa langsung. Jadi terkesan pasien juga aduh enak nih Pak, dekat sama petugasnya, dan itu selalu digaungkan juga oleh BPJS Kesehatan Cikarang. Betul. Luar biasa sekali. Nah, Mas Ade, selain menghubungkan staf EP3RS, apakah ada aplikasi khusus bagi peserta JKN yang ingin melakukan pengaduan terkait layanan kesehatan? Baik, Mas Ade. Jadi untuk peserta JKN yang menyampaikan informasi atau pengaduan selain BPJS, kalau memang peserta JKN sedang mengakses layanan KTP, dia bisa menyampaikan tugas KTP. Bagi peserta yang sedang mengakses layanan rumah sakit bisa menghubungi petugas PIPP ataupun sekarang berubah menjadi pelayanan informasi BPJS Kesehatan. Ada sign in-nya di seluruh rumah sakit yang sudah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Peserta juga bisa menyampaikan melalui mobile JKN, aplikasi mobile JKN itu sudah terkoneksi ke dalam SIPP kantor cabang, di mana memang peserta bisa mengadukan seluruh informasi pengaduan lewat aplikasi mobile JKN. Peserta juga bisa menyampaikan pengaduan melalui care center 165, bisa menyampaikan ataupun menyampaikan administrasi, bisa melalui Pandawa, ataupun bisa datang langsung ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat. Itu beberapa kanal-kanal pengaduan yang bisa diakses oleh peserta JKN. Seperti Mas Andri. Seperti itu ya. Nah, mungkin selain itu juga bisa dijelaskan juga nggak sih Mas Ade fungsi serta kelebihan dari SIPP ini seperti apa? Baik Mas Andri. SIPP sendiri tadi mungkin kalau tadi saya lebih banyak berbicara tentang EP3RS, PIPP-RS, EP3RS adalah duta BPJS Kesehatan yang memang ditugaskan untuk menyampaikan ataupun menerima pengaduan peserta yang di rumah sakit termasuk PPPRS. Nah, toolsnya, guideline-nya untuk petugas PPRS ialah SIPP, saluran informasi penanganan pengaduan peserta di rumah sakit, di mana memang salah satu kelebihan ataupun fungsi dari SIPP itu sendiri buat rumah sakit ataupun buat peserta buat rumah sakit, pertama bisa melakukan proses pencatatan seluruh permintaan informasi ataupun pengaduan yang disampaikan oleh peserta di rumah sakit itu. Jadi nanti teman-teman PPPRS bisa melakukan proses pencatatan. Kenapa harus dicatat di dalam aplikasi SIPP? Karena memang
sebagai area of improvementnya rumah sakit. Jadi tahu manajemen atau rumah sakit hal-hal apa saja, kekurangan-kekurangan apa saja yang menjadi pertimbangan-pertimbangan ataupun masukan dari peserta terkait pelayanan yang ada di rumah sakit itu sendiri. Yang kedua, di SCP itu sendiri teman-teman PPRS bisa melakukan proses pendaftaran bayi baru lahir. Nah, ini juga salah satu kemudahan buat peserta JKN yang sedang mengakses layanan di rumah sakit untuk proses persalinan. Jadi Bapak Ibu tidak usah datang jauh-jauh ke kantor BPJS Kesehatan, tapi Bapak Ibu bisa langsung mendaftarkan bayi baru lahir kepada petugas PPRS melalui aplikasi SIPP, di mana salah satu syaratnya hanya melampirkan surat keterangan lahir bayi serta kakak dari orang tua itu sendiri. Yang ketiga, bisa juga melakukan proses perhitungan denda layanan. Jadi Bapak Ibu yang sedang mengakses layanan rumah sakit, ketika ada proses denda, itu bisa langsung dihitungkan oleh petugas PPRS, sehingga memudahkan peserta untuk melakukan proses administrasi. Juga SPP itu sendiri, selain tadi proses pendaftaran bayi baru lahir, pengecekan status kepesertaan, proses perhitungan denda layanan, juga bisa melakukan proses pengecekan iuran. Itu salah satu, bukan salah satu, itu hampir fungsi daripada saluran informasi penanganan pengaduan di rumah sakit, seperti itu. Jadi banyak banget manfaatnya SPP itu sendiri buat rumah sakit dan buat BPJS Kesehatan sebagai fungsi evaluasi ataupun area of improvement seperti itu. Seperti itu, Mas Adi. Itu dia manfaat-manfaatnya juga yang Betul, bisa daripada kita aplikasi SPP itu sendiri. dari SPP itu sendiri. Saya juga tercengang dan baru tahu ternyata bayi baru lahir juga bisa langsung Betul, didaftarkan. bisa langsung didaftarkan di aplikasi Syaratnya tadi SPP. Hanya melampirkan surat keterangan lahir dan kartu kakak, kartu kakak kartu keluarga. Nah, ini juga sangat bermanfaat sekali tentunya pemirsa, dan juga tentu untuk pemirsa yang di rumah yang saat ini sedang menyaksikan acara ngobrol bareng ini, tentunya bisa langsung nih dari informasi ini yang belum punya tadinya, ya kadang kan ada aja ya orang tua antar aja deh, Betul. didaftarkannya ya. Betul, Padahal betul. kan itu kan, wah menurut saya itu penting sekali ya, bayi Betul. baru lahir harus cepet didaftarkan, Betul, karena kita betul. nggak tahu kondisi kedepannya akan seperti apa. Yang mudah-mudahan sih akan selalu sehat, jadi Betul, buat amin. jaga-jaga kan, kita Betul. nggak ada yang tahu kan. Nah tentunya selain tadi saya juga mau ke RSDK Cikarang Barat. Ada nggak sih kendala dari SPP sendiri kalau di lapangan sendiri? Siapa nih, Kak Aisyah atau boleh Kak Aisyah? Kalau untuk kendala di SIPP-nya sendiri sih itu belum ada ya Kak ya. Malah itu memudahkan seperti yang Kak Adi sampaikan tadi, yang takutnya ada pasien yang baru lahir itu bisa langsung dibuatkan BPJSB-nya. Terus kalau misalkan ada peserta yang kena denda layanan itu bisa diinput dendanya. Jadi keluarga pasien bisa mengetahui secara langsung. Itu sangat memudahkan sih, tidak ada kendala untuk SIPP tersendiri. Tercatat dan teraktual berarti Mas Ade, Iya, tidak ada tidak. kendala ya. Jadi Kami manfaat pastikan itu ya. dipastikan tadi ya. Pastikan itu, Pastikan betul. tadi manfaat-manfaat juga yang telah disampaikan, dan tentunya saya langsung tanyakan ya, salah satu rumah sakit di Kabupaten Bekasi RSDK Cikarang Barat ini ada nggak sih kendala? Oh ternyata Nggak ada. tidak ada. Sangat Seperti itu. memudahkan. Sangat memudahkan justru ya. Ya. Oke, sejauh ini bagaimana TIP menyelesaikan, maksudnya ada komplain peserta BPJS Cikarang di Cikarang Barat? Untuk menyelesaikan komplain, seperti yang tadi sudah disampaikan, kegiatan Morning High itu sangat meminimalisir terjadinya komplain. Jadi kalau misalkan ada komplain, kita petugas PIPP berkoordinasi dengan pelayanan, terutama dengan Dokter Yuda, itu kita langsung samperin ke pasiennya, menanyakan terkait keluhannya apa yang ingin disampaikan. Jadi secara langsung itu sudah terselesaikan komplain tersebut. Langsung Iya, ya? hari langsung. ini. Jadi tidak menunggu-nunggu lama untuk komplain tersebut. Nah inilah yang dibutuhkan sekali oleh masyarakat kita. Satset ya. Iya, Satset terus, jangan pending-pending terus. Mungkin juga salah satu masukan satset gitu ya. Iya. Emang udah satset sih sebenarnya sekarang juga. Nah Kak, mungkin Mas Dokter Kak Aisyah juga nggak kerasa waktu kita berlangsung terus. Kita sudah ada di penghujung acara ngobrol bareng ini. Nah mungkin ada nggak sih closing statement yang akan disampaikan? Yang pertama mungkin dari BPJS Kesehatan Cabang Cikarang, dari Mas Ade sendiri seperti apa? Baik, terima kasih Mas. Mungkin untuk closing statement dari kami,
kepada seluruh peserta JKN KIS yang sedang mengakses layanan di rumah sakit ataupun di klinik, tidak usah khawatir, kami selalu hadir, kami selalu siap menyampaikan ataupun memberikan seluruh informasi, permintaan atau pengaduan yang disampaikan oleh Bapak Ibu sebagai selaku peserta JKN. Kami pastikan seluruh pelayanan yang ada di rumah sakit sesuai dengan sesuai dengan porsinya, dan saya pastikan juga dalam rangka peningkatan mutu layanan kami selalu hadir untuk memberikan kepastian layanan, memberikan kepuasan terhadap peserta-peserta yang sedang mengakses layanan JKN. Jadi sekali lagi kami hadir untuk peserta JKN terlebih untuk memastikan kualitas layanan di rumah sakit. Terima kasih. Oke. Ada harapannya mungkin Mas, dari Polisi Kesehatan? Harapannya untuk seluruh peserta JKN bisa tetap selalu sehat, bisa menjaga pola makan, bisa menjaga pola sehat, karena yang paling utama ialah mencegah lebih baik daripada mengobati. Itu preventif yang memang perlu kami tekankan, preventif dan promotif kepada peserta JKN, sehingga tingkat derajat kesehatannya akan jauh lebih baik dan akan berpengaruh terhadap produktivitas dari masing-masing individu itu sendiri. Seperti itu Mas Andri. Siap. Saya bergeser ke Kak Aisyah, mungkin dari closing statement-nya seperti apa? Kalau dari aku, jangan takut untuk berobat menggunakan jaminan BPJS Kesehatan, terutama di Rumah Sakit DKI Cikarang Barat, karena kami tidak membeda-bedakan menggunakan jaminan apapun itu. Dari Dokter Hasita. Oke, baik. Kalau tadi Pak Adi spesifik ke BPJS, Mbak Aisyah spesifik ke penggunaannya, kalau saya mungkin langsung to the point saja, bahwa dari yang tadi sudah disampaikan, bahwa sehat itu mudah banget, sehat itu dekat, dan sehat itu di kamu. Gitu. Jadi itu udah sangat menggambarkan kalau mau sehat, udah gampang banget sekarang, udah nggak ada alasan lagi. Kalaupun sakit gitu ya udah langsung aja ke rumah sakit, langsung aja ke vaskes terdekat, insya Allah, dan pasti akan dilayani tanpa ada dibeda-bedakan sama sekali. Jadi mudah, dekat, dan juga kamu. Nah gitu. Mudah, dekat, dan kamu. Ya. Satu lagi mungkin Boleh Mas Ade, silakan. Ini salah satu juga menjadi moto kami ya, untuk ditransformasi mutu layanan peserta JKN, untuk peserta JKN mudah, cepat, setara. Mudah. Nah, ini salah satu jargon kami juga, bahwasanya mudah untuk peserta JKN sekarang mengakses layanannya hanya dengan menunjukkan KTP atau NIK. Bapak Ibu sudah bisa langsung mengakses layanan di rumah sakit, cepat, sudah tidak ada lagi fotokopi, bisa menggunakan antrian online lewat mobile JKN, jadi tidak harus menunggu lama dari pagi. Sekarang bisa melalui aplikasi mobile JKN, Bapak Ibu bisa langsung terkoneksi ke pendaftaran, setara, tidak ada lagi perbedaan diskriminasi layanan. Semuanya sama haknya di rumah sakit, seperti itu. Mudah, cepat, setara. Betul, seperti itu. Dan jujur itu yang saya rasakan sekarang. Kalau Betul. misalkan ya saya beberapa kali terakhir nih minggu-minggu ini sempat ke rumah sakit pakai BPJS tentunya. Tinggal nunjukin KTP, terus juga daftarnya sekarang udah nggak harus saya mau langsung ke rumah sakit daftar, enggak, saya langsung aja di Betul. mobil lewat JKN, Betul. udah dapat antriannya di sana langsung dilayani, setara dan tidak ada yang dibeda-bedakan. Betul. Siap, Mas Ade, Kak Aisyah, Dokter Alido, terima kasih banyak atas kesempatan Sama-sama, Mas waktunya. Ade. Sama-sama. Terima kasih Atas kembali. undangannya juga. Siap, nanti saya akan keliling-keliling ke BPJS Kesehatan Cikarang juga nanti akan Boleh, mampir ya. silakan. Tadi kalau kata dokter boleh mampir, jangan Jangan sakit sakit. tadi ya. Oke, terima kasih banyak sekali lagi atas kesempatan Ya, waktunya hari ini. Tentunya sangat bermanfaat sekali tentunya informasi yang telah disampaikan di ngobrol bareng kita hari ini, dan tentunya pemirsa juga tetap selalu saksikan program-program di BRTV tentunya dengan cara bisa mengunjungi di live stream kami di www.brtv.co.id, dan ada juga di aplikasi Genflix ataupun untuk jaringan terestrialnya ada di channel 43 UHF. Dan tentunya saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Saya Andriansyah dan juga kru yang bertugas hari ini pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.